Halo semua, jumpa lagi dengan saya Andi di channel Geraha Komputa ya. Hari ini kita akan melakukan percobaan. Kita akan coba install atau pasang RAM DDR4 dan SSD di seri T480S ThinkPad ya tentu saja. Nah, kali ini kita tidak sembarang menginstal RAM, tapi kita akan menginstal RAM dengan kapasitas yang di luar pakem-pakemnya. Jadi di tangan saya ini sudah ada RAM DDR4 ya. DDR4 ini size-nya 32 GB. Kemudian ada SSD size-nya 4 tera. Nah, sebelum kita pasang ini, ada baiknya kita akan simak dulu berapa sih kapasitas maksimal yang disarankan oleh Lenovo di website resmi mereka. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, kita udah pindah tempat nih. Sekarang kita di tempat kita mau bongkar-bongkar. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita mau cek dulu ya berapa sih maksimal upgrade-nya yang direkomendasikan oleh Lenovo secara resmi. Nah, caranya adalah pertama kita bisa ketik di Google apa namanya Google search biasa. Kita bisa ketik PSREF ya, nanti bisa dicantumkan di sini PSREF T480S. Nah, nanti filenya bentuknya PDF di Google Search-nya itu. Kita bisa lihat di situ berbagai macam varian dan spesifikasi detailnya dari seri ini. Nah, kita langsung aja ke bagian memori. Di sini dikatakan ada 20 GB dan 24 GB maksimalnya dengan kecepatan 2400 MHz. Kemudian dual channel capable 4 GB or 8 GB memory soldered to system board. Jadi seri ini T480S ada dua varian ya. Teman-temannya ada yang 4 GB di solder dan 8 GB di solder. Dan Lenovo kasih satu slot kosong untuk kita bisa optional upgrade. Nah, di sini dikatakan maksimal 20 dan 24. Jadi waktu ini dibuat mungkin RAM secara umum beredar mungkin masih 16 GB. Jadi dia mengatakan maksimalnya di 20 dan 24 GB dengan speednya 2400 MHz. Nah, speed 2400 ini kita asumsikan atau saya atau kami mengira ini speed dari RAM yang onboard. Nah, sehingga nanti ketika kita install RAM yang eh, tambahan, ini kita akan coba cari tahu juga dia akan jalan di berapa megahertz. Kalau di sini dia untuk RAM yang kita beli ini ada mengatakan 3200 MHz. Jadi nanti kita akan lihat jalannya di berapa. Itu pun dengan catatan kalau ini bisa kedetek di sistem T480S. Nah, yang kedua langsung kita buka lagi PSRIF-nya di storage. Storage di situ dikatakan one of the following. Ada pertama M.2 SATA, M.2 SSD, SATA 6 GB dan SATA 6 gigabit per second speednya, dan yang kedua M2 PCIe NVMe generasi 3 dengan speed 32 gigabit per second, atau kalau dibagi 8 berarti 4 gigabyte per second atau 4000 megabyte per second speednya. Nah, maksimalnya berapa tidak dikatakan di sini, berapa nggak dikatakan, cuman dia bilang bisa untuk NVMe. Nah, ini barang ini adalah NVMe Gen 4. Nah, speednya dia ngeklaim di 5000 megabyte per second dan 4200 megabyte per second untuk read and write-nya. Nah, semoga nanti bisa terdetek ya ini. Dan speednya juga kita akan coba. Oke, kalau gitu nggak perlu berlama-lama lagi. Saya pikir ini sudah cukup ya untuk penjelasan dari spek Lenovo. Kita langsung aja, unitnya udah ada di sini. Ini dia unitnya, udah ada di sini. T480S.
kelihatan nggak ya? Nah, ya inilah. Kita akan segera langsung aja kita akan bongkar-bongkar. Yuk, mari. Baik, ini sudah kita bongkar ya teman-teman. Ini ada SSD bawaannya. Kita lepas dulu bautnya atau skrupnya. Ini adalah SSD NVMe ya bawaan. Ini ada mereknya Intel ya, kelihatan Intel NVMe. Ini Gen 3 yang terpasang. Size-nya 256 GB. Nah, di bawahnya ada thermal rubbernya ya. Nah, kita akan ganti dengan NVMe ini. Ini Gen 4, size-nya 4 tera. Kelihatan itu 4 terabyte. Ini Gen 4. Oke. 2280 atau 22 mili kali 80 mili panjangnya. Lebarnya 22 mili. Oke, kita pasang. Kemudian kita skrup ya. Nah, NVMe ini, SSD ini udah kita install Windows 11 ya kemarin di laptop lain yang memang support 4 tera. Jadi kita belum coba nih di sini apa kedetek apa enggak. Oke, kita akan pasang RAM-nya juga. RAM-nya ini adalah 8 GB. Ini RAM Maxwell, ini kurang populer ya. Tapi ini DDR4, ini speednya 2666 ya. 2666 bawaannya 8 GB sehingga onboardnya 8 GB. Ini untuk unit ini onboardnya 8 GB RAM-nya. Kemudian kita akan ganti dengan 32 GB sehingga kalau ini kedetek nanti harusnya RAM-nya jadi 40 GB. Nah, kita pasang. Ini ada 8 IC bolak-balik, jadi ada 16 IC. Mudah-mudahan bisa terdetek ya nanti di sistem ini. Kita pasang. Oke, masuk. Oke, selesai. Jangan lupa baterainya. Baterainya dipasang dulu. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau bongkar-bongkar sendiri, sebelum teman-teman megang boardnya, pastikan baterai dilepas ya sehingga udah aman, nggak ada electricity. Takutnya nanti ada electrical shock, ada short malah jadi berabe kan. Nah, kita skrup dulu juga ini. Kita skrup dulu. Oke, satu lagi kita skrup dulu. Setelah ini kita akan pasang covernya. Oh, satu lagi ya, kita akan pasang covernya. Oke, dari bawah dulu baru yang di atas. Oke, iya. Oke, kita coba ya teman, kita nyalakan sekarang. Kita coba nyalakan bersama-sama. 1 2 3. Ya, udah nyala. Kita tunggu sebentar ya. Nah, pertanda bagus nih teman-teman. Nah, oke, SSD sepertinya terbaca ini SSD-nya. Oke. Baik, kita akan masuk ke Lenovo Vintage. Ini adalah software Lenovo. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ThinkPad T480S. Serial numbernya ada. Jadi betul yang kita tes ini adalah seri T480S. Kita masuk ke Task Manager.
kita ke prosesor. Nah, ini memorinya ada, kita klik ya sini, memori. Nah, ada 40 GB, teman-teman, 40 GB. Larinya di 2400 MHz. Jadi dia ikut di kecepatan bawah, di kecepatan RAM yang onboard. Tapi jalan ini ya, jalan dan terdetek dengan baik di T48S untuk RAM 32 GB-nya. Jadi total 40 GB. Kita ke storage-nya. Ini NVMe di 4 tera dan semuanya terdetek ya. Ini ada 3,7 terabyte. Oke, ini terdetek dan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan tes untuk speednya dengan aplikasi Crystal Disk. Kita akan tes ya, ini akan memakan waktu cukup lama ya, sekitar 10 menit. Nah, udah keluar semua angkanya. Jadi teman-teman, ini terlihat di sini untuk kecepatan bacanya tertinggi di 3442 MB per second, untuk write-nya di 3279 MB per second. Ya teman-teman, demikian tadi video tentang maksimal upgrade dari T480S, unitnya di belakang saya ini. Jadi kesimpulan akhirnya adalah, meskipun secara resmi hanya dibatasi di 24 GB untuk yang onboard 8 GB ini, setelah kita coba T480S bisa berjalan dengan RAM 40 GB. Jadi 8 GB onboard dan 32 GB untuk yang RAM di slot tambahan. Kecepatannya namun jalan di 2400 MHz meskipun RAM tambahan memiliki kecepatan 3200 MHz. Kemudian yang kedua, untuk storage, meskipun di spesifikasinya dikatakan hanya untuk Gen 3, tapi ternyata juga bisa mendetek untuk Gen 4 NVMe-nya. Hanya saja speednya sepertinya tidak bisa maksimal seperti Gen 4. Jadi setelah bersama-sama tadi kita simpulkan kecepatan tertingginya ada di 3400 untuk read-nya dan 3200 untuk write-nya. Oke, anyway, buat kalian teman-teman yang mungkin ada request atau penasaran laptopnya bisa upgrade sampai berapa namun ragu-ragu untuk beli RAM-nya, mumpung kita ada nih RAM-nya, mungkin kalau nanti ada laptopnya juga bisa kita buatin videonya gitu. Jadi kalau ada request laptop apa yang mau dicobain pakai RAM 32 dan SSD 4 TB bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau lirik-lirik seri ini, bisa gas aja karena ini memang masih oke banget. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.